gimana caranya kamu diriin dulu awalnya Yummy Panda itu berapa? Terus dari yang modal cuma segitu kok bisa sampai sekarang tuh sebegitu mengerikannya di Jogja nih, kok bisa cabangmu sampai ada 13 itu di Jogja aja ya? Iya di Jogja aja. Kan Jogja aja kan sebenarnya kota yang nggak begitu besar, tapi itu kamu bisa masukin 13 cabang. cabang di kota yang sekecil Jogja. Dan rata-rata semuanya rame gitu loh. Maksudnya kayak orang kadang di Jogja aja punya satu resto, itu aja rame sudah bersyukur. Dan kamu punya 13 dan semuanya masih bisa jalan kan, berarti ada sesuatu yang membedakan. Dan itu semua berangkatnya kan dari satu cabang ini. Nah, gimana tuh kamu dari satu cabang tadi kok akhirnya bisa bertumbuh dan sampai sekarang ini? Halo teman semua, acara kali ini acara yang lebih spesial. Jadi hari ini aku nggak akan sendiri. Hari ini aku akan ditemani oleh salah satu entrepreneur muda dari Jogja yang kalian pasti tahu semua. Namanya adalah Gaby. Cuma kalau kita ngomong Gaby mungkin dari kalian nggak tahu. Nah, Gaby dia ini owner dari suatu produk yang terkenal banget di Jogja. Salah satu top of brandnya dari mie lokal dari Jogja. Nah, mungkin bisa bantu Gab dijelasin gimana sekarang nih Yummy Panda ada berapa cabang sih di Jogja? Sekarang sih 13 sih. Totalnya 13. Itu di Jogja aja atau Di Jogja. Oh, di Kita Jogja aja ya. belum kemana-mana sih. Kalau sama tempatmu ya kalah. Kalah. Jauh. Dilipat. Cuma kalau aku ngeliat beberapa panda ini dulunya kan nggak di dalam mall, sekarang mulai masuk ke mall-mall juga ya, Gab ya. Memang kita kan ya sekitar 3 tahunan yang lalu mulai coba masuk ke mall sih. Ya pertama sih pengennya buat nguatin branding. Soalnya kalau misal di luar aja kan ya brandnya kayaknya kurang bagus untuk ngangkat. Makanya kita coba beberapa point mall dimasukin. Kalau di Jogja di mall mana aja Gab yang masuk? Mall Jogja sekarang Hartono, Lipo sama JCM. Hartono, Lipo sama JCM ya. Oke. Cuma yang aktif sih sekarang baru Hartono. Oh karena COVID ya. Derita COVID Ya itu kita semua bro. semua derita. Nah terus selain Yummy Panda ini sekarang kegiatanmu ngerjain apa aja sih Gab? Sekarang ini Iya. kita fokusnya lebih ke ini sih buat Yummy Express. Oh apa itu Yummy Express? Yummy Express kayak ya Yummy tapi frozen food. Oh frozen food. Yummy dalam wujud yang berbeda pokoknya. Tapi harus dimasukin kulkas berarti mie-nya? Harus atau gimana? frozen memang. Oh, harus Jadi frozen. memang nggak bisa untuk yang di suhu ruangan sih. Oh, Kalau suhu ruangan iya, terlalu iya. lama pasti cepat basi karena kan memang bahannya kita bahan baku raw materialnya semuanya masih mentah rata-rata sama setengah matang. Nah kalau di luar kelamaan ini bakal jadi masalah nanti. Oke. Namanya makanya frozen food. Frozen food ya, tapi bakmi ya. Terus bukan. kalau ada yang dari di luar kota mau beli bisa nggak Gab? Bisa sih, kita sekarang beberapa kota udah ngelayanin juga. Ada reseller di beberapa Oh dari daerah, sellernya. ada juga. Oh. Yang di Solo pun juga malah udah ada untuk distributornya. Di Solo juga ada ya. Udah ada. Katanya si Kodarta ya. Iya makanya. Pasti nonton ini Pasti Kodarta. nonton. Dari kemarin Jadi sudah nanti like dan komen. Kalau mau beli Solo, wah langsung cepat Langsung sekarang. hubungin Kilat. Kodarta ya. Heeh. Oke. On Tapi call bisa. berarti kalau luar kota ada yang tertarik mau jualan Yummy Panda bisa daftar juga jadi reseller ya. Bisa sih. Cuma memang untuk reseller kalau yang daerah udah ada distributor nanti larinya ke Oh distributor. ambil dari distributornya. Jadi udah nggak bisa ambil dari Jogja. Oke, nanti nomor kontaknya buat jadi resellernya Yummy Panda aku cantumin di deskripsi di bawah ya. Oke ya kalau gitu, kita langsung aja mulai. Boleh ceritain nggak sih kan diriin Yummy Panda ini kan pasti nggak gampang ya, kamu dari 0 sampai 13 cabang. Terus boleh tahu nggak sih apakah memang dari kecil tuh kamu memang udah ada passion di bidang F&B atau memang kamu tuh punya cita-cita mau F&B atau gimana, atau dari keluarga memang sudah didik kamu tuh harus besok tuh punya restoran seperti itu atau gimana? Enggak sih. Kalau aku ngomong ya dulu kan memang pertama kali kan bukan Yummy Panda buatnya. Dan sebenarnya dari basic keluarga sendiri sih dulu fotokopi. Dari fotokopi akhirnya kesini-sini kan memang fotokopi juga eranya udah berubah. Pasar fotokopi udah kurang bagus. Kita coba cari-cari bisnis apa nih yang bagus. Nah memang dari dulu kan memang mama sukanya masak. Oh dari mama memang suka masak. Memang mama memang suka masak. Jadi waktu mama masak cocok nih. Akhirnya buka live dulu pertamanya. Berarti masa awal tuh bukan mie ya gitu ya? Masa awal memang bukan mie. Oh. Karena dulu mama sukanya buat ayam goreng. Nah tapi waktu Oh aku karena ingat, mamamu pernah ngirimin aku dulu. Ngirimin Sering ya? ya dulu ya, dikirim berapa sekali masak berapa ratus. berapa ratus. Soalnya kalau masak bikin Oh, gak enak. Ingat Makanya harus boros kalian itu. Oh iya. Nah makanya karena pertama Masak pengennya ayam buka ya. masak ayam itu, oke lah diputusin buka rumah makan. Nah tapi waktu rumah makan itu kan waktu zaman itu masih aku lulus SMA 2003
2012-an lah waktu mau buka Oh, awal kamu itu. lulus SMA tuh udah ada 2012. restoran dulu? Belum ada. Nah, jalan mau buka itu lulus SMA, karena memang aku basicnya nggak suka sekolah, Pak. Nggak kayak kamu kan sampai S1. Kalau aku S dundung. Enggak lah, Bro. Makanya- Kamu kelihatannya salah jurusan sih. Salah jurusan ya? Enggak, jurusan tepat siswanya nggak benar. Nah, waktu itu memang kita mau buka, ya cari transisi lompatan lah. Karena memang, kok lihat nih kayaknya fotokopi ke depan udah bakal turun terus. Oh, trennya di depan. Trennya memang turun, dan kalau ngikutin yang digital, maksudnya sekarang kan udah model digital untuk print segala juga mesin-mesinnya jauh lebih mahal daripada yang dulu. Nah, itu untuk invest di situ kok kayaknya agak berat, makanya kita coba beralih buat rumah makan. Nah, pertama memang konsepnya sebenarnya cuma ayam itu aja, tapi karena memang lihat kok ayam ini kayaknya kalau jualan kok susah ya. Nah, waktu itu cari lagi nih apa sih sebenarnya yang di Jogja yang dipengenin. Nah, makanya ketemu buat restoran yang ya semi-semi cafe itu, yang model-model daerah Tempat nongkrong Bandung gitu ya, atau mungkin Jakarta, tempat nongkrong. Nah, makanya terciptalah yang live itu tadi. Oh, Kita berarti diawali live dulu ya waktu itu. diawali live dulu, makanya kita buka itu pertama kali aku masuk F&B juga. Dari keluarga memang nggak ada basic F&B, jadi memang itu starternya dulu waktu F&B aku yang pegang untuk di live itu. Oh, jadi dari awal langsung kamu yang pertama kali masuk ke F&B. F&B Belum ada memang pengalaman apa-apa. Belum ada. Makanya sini pengalamannya dari motokopi Berat ya. langsung suruh masak. Belum. Dulu masa. Nah. Gap, boleh nggak ya kita ambil minum yuk, Gap? Aku Sambil haus minum banget ya? ini. Sambil minum ya. Oke. Jadi BTW ini produk apa nih, Gap? Aku tadi cuma asal pejet-pejet. Ini Panda Cisti, Pak. Oh, ini Panda Cisti. Nah, ini kita dulu waktu Panda itu kan awalnya memang konsepnya full makan. Tak coblos ya, Pak. Coblos. Aduh. Ya, jadi kan dulu memang konsepnya sebenarnya full makan untuk daily food lah istilahnya. Tapi ketika waktu habis buka mall, kok lihat kayaknya kalau cuma makan aja kurang menarik. Kurang menarik, Nah, ya. makanya kita inovasi nambahin beberapa produk. Nah, yang produk mungkin dulu waktu itu dikejar ya Cisti. Karena waktu itu kan Cisti kan ini dari Taiwan. Iya. Taiwan sama ya daerah-daerah sana lah, RLC dan lain-lain. Nah, makanya waktu itu kita masih setema kan. Oke lah, kita masukin Cisti. Waktu itu di Jogja belum ada sih Cisti. Iya, waktu itu Sekarang kayaknya belum ada sih Belum Jogja ada. Cisti. Di Jogja dulu Cisti belum ada. Waktu ini karena habis dari Jakarta, kerasa loh kok Cisti kayaknya cocok, dan telah dilihat oh ini produknya memang satu genre. Maksudnya khas oriental lah istilahnya. Oriental. Makanya masukin Cisti. Cisti. Nah, Enak sih, enak itu sih. sih Cistinya. Oke. Nah, tadi kalau kembali lagi, Gap, kan di awal kan berarti kamu dirinya malah bukan Yami Panda ya. Kamu jadinya live dulu. Live dulu. Terus waktu kamu di live itu kan berarti itu bener-bener kamu mulai dari awal kan, bukan dari kayak usaha orang tua atau udah ada yang kamu ngajarin atau kamu ambil franchise kan juga enggak kan. Berarti kan bener-bener kamu belajar dari nol sampai jadi restoran kan kamu semua. Iya. Nah, itu boleh nggak sih di-sharing ke kita susahnya di awal itu tuh apa aja? Jadi kalau ada teman-teman yang pengen nyoba buka F&B. restoran F&B terutama yang konsepnya kafe kan berarti range menunya banyak banget. Itu boleh nggak kamu kasih saran apa ya di awal tuh kesusahanmu tuh apa sih dari nol sampai jadi restoran dan sampai jalaninya mungkin setahun 2 tahun setelah itu? Yang paling susah pertama karena memang kan kita nggak ada basic Ya, dari restoran sendiri. Itu memang paling susah sih dari sistem manajemennya sih, Pak. di sistem manajemennya. Karena kalau awal ya mungkin ya waktu itu memang masih orang belum tahu apa-apa toh. Kuliah aja enggak, kuliahnya jurusan lain, tahu nyemplung. Jurusan apa sih kamu, Gap? Aku arsitek dulu ambilnya. Oh, arsitek. Itu berapa tahun lulus kamu? Oh cepat 2 tahun. Cuma Pakai lulus. kilat. Diluluskan tapi. Lulus kan. Jadi memang dari arsitek akhirnya buka resto ya. buka resto. Memang karena itu waktu itu arsitek kan, jadi aku kan memang suka beberapa gambar. Nah, Iya. live pun juga aku dulu gambar sendiri. Oh, bangunannya kamu gambar sendiri. Gambar sendiri, cuma nggak pakai gambar kerja, Pak. Jadi asal tunjuk. Desain aja. Cuma ada yang konstruksi, ada yang buatin. Oh, Jadi aku iya, cuma iya, desain dan gambarnya pakai gambar tempel. Jadi tukang mandornya tak kasih gambar tempel, beberapa paling aku gambar sendiri terus tak kasihin ke mandor. Oke. Nah, makanya tapi waktu awal-awal beralih memang pusingnya ya itu. Karena basic pertama kali nggak pernah di F&B, makanya ya bingung. Bener-bener bingung. Sampai ya beberapa bulan lah itu bingung banget dari pelayanannya. Itu kacau dari dan sebelum lain-lain. buka atau waktu setelah buka? Kayak bingung. Setelah yang buka paling bingungnya. Malah setelah buka. Sebelum bukanya nggak bingung, Pak. nggak Masih bingung. satu jurusan pembangunan. Oh, pembangunan ya. Tapi Setelah habis buka, ya? bukanya ini, wah berat itu. Soalnya yang paling berat
pertama kali ya buat sistemnya itu. Buat Gimana caranya memang untuk ngatur biar ya staff-staffnya itu Kalau kerjanya bisa dari lebih menu-menu segala kan, maksimal. kamu kan nggak ada basic di kuliner, itu berarti dari mama semua atau enggak. gimana gitu? Jadi Ya. kalau menu memang Kan banyak nih dari kita yang bisa bisnis, punya modal tapi nggak ngerti nih Nggak mau ngerti. jualan apa kan. untuk dulu memang menu awal beberapa memang dari mama. Tapi 80% lah kalau di live itu menu waktu itu dari kan rekrut orang. Ya. Sebelum buka memang kita dulu rekrut terus mereka coba trial food. Oh, Jadi iya, iya. udah coba masak, cocok nih Yang masukin cocok, menu, yang kamu cocok masukin masukin ya. menu. Oke. Nah cuma waktu itu kan memang dari Cuma kalau beberapa- ganti orang berarti rasanya berubah dong ya waktu itu di awal. dulu di awal berubah pak, tapi kalau sekarang sih udah lebih konsisten. Udah dibentuk ya SOP-nya Sebenarnya dan lainnya ya. yang paling penting ya resepnya kuncinya utama. Jadi ketika kalau awal kalau memang banyakan orang mungkin masak asal masak, jadi nggak pernah mikirin resep dan lain-lain, pasti rasanya nggak konsisten. Cuma kalau memang masak itu diatur benar-benar ada standar operasionalnya itu biasanya bisa diikutin. Jadi Memang beberapa masakan tertentu yang butuh skill ya. itu agak susah untuk standarisasinya. Tapi ketika masakan-masakan yang simple kayak mungkin buat sup-supan atau mungkin buat kayak pasta, terus buat kayak ya roti bakar dan lain-lain itu kan simple. Ya. Nah itu kita bisa standartin sih. Jauh lebih gampang ya memang. Jauh lebih gampang. Jadi nggak terlalu susah banget. Kalau yang main wok dan lain-lain itu memang ekstra berat buat standarisasi karena itu kan ada skill yang main juga di situ. Dan waktu itu di awal kamu di live juga semuanya tuh kamu yang dari A misalnya kamu semua atau ada bantuan-bantuan dari keluarga atau dari siapa nggak gitu? Ada Di sih, awal. memang pertama kali buka ya disupport. Ya mamaku sendiri ikut bantu Ikut jaga karena ya? mamaku lebih tahu produksi, aku nggak tahu apa-apa. Yang tentang produksi waktu itu mamaku ikut bantu produksi. Jadi pengaturan untuk produksi mamaku, aku bagian untuk depan. Jadi untuk bagian promosi, bagian untuk pelayanan ke depan. Memang untuk ya penyusunan ya developnya lah memang di aku, tapi untuk produksi aku waktu itu Berarti untuk bisnisnya lebih di kamu ya. bisnisnya Cuma lebih di aku, tapi dapurnya untuk di dapurnya dibantu ya. mama karena memang masak aja nggak bisa pak waktu itu. Saya bingung kalau suruh masak nasi goreng gosong pasti. Nah makanya waktu itu udah susah banget mama yang masuk akhirnya. Oh, ya, Baru mama yang setelah 6 bulanan jalan udah mulai agak stabil, cabut akhirnya. Berarti dari awal buka sampai 6 bulan itu baru masuk ke stabilnya gitu. Baru maksudnya lebih halus semua, keluar menunya lebih cepat, terus Ya, layanannya lebih 6 baik, bulan lah itu. rasanya lebih stabil tuh 6 Stabil bulan. 6 bulanan. Ya kalau stabilnya banget setahun. 6 bulan bisa dibilang stabil tapi belum stabil banget. Setelah 6 bulan, setahun itu baru jauh lebih transisinya stabil, ya, jauh lebih transisi. stabil ya. Jadi lebih enaknya ya setahun itu udah mulai enak lah. Awal memang pusing banget. Awal pusing ya? Kalau aku sih saranin kalau di awal kalau nggak hire memang orang bekas F&B ya ambil franchise yang udah matang. Nah itu Kalau guys, nggak- dengerin guys. Itu Ya kalau mau coba sendiri nggak apa-apa sih. kadang- Tapi memang gimana ya? lebih- Orang punya modal, pengen buka usaha, pikirnya kan buka resto tuh paling gampang. Gampang. Tapi ternyata Ternyata pusing banget. pusing banget. Ya? Apalagi memang kalau di awal nggak ada basic apa-apa dah pasti berat pak. Kalau dulu kan memang dari basic keluarga kan papa perusahaan keluarga maksudnya belum pernah kepikiran mungkin untuk hire profesional dan lain-lain. Iya. Waktu pertama kali buka live nggak ada manajernya pak, jadi aku yang kontrol sendiri. Oh. Dari divisi server pun juga nggak ada PIC-nya. Dari kitchen aku cuma dibantu ada satu head chef. Awal buka itu. Awal buka Berarti kayak serabutan banget ya. serabutan. Manajemennya nggak ada, peraturan nggak ada, SOP nggak ada, dari finance juga nggak ada, penggajiannya pun masih bingung. Makanya di awal tuh penyesuaiannya yang agak lama. Nah itu mungkin belajar sampai bisa settle untuk macam-macamnya sih 1 tahun itu baru mulai lumayan lancar. Awal-awal memang pusingnya itu, apalagi kalau kita ngomong sama bau F&B kan memang kelihatannya wah gampang gara masak dijual. Orang kan Nah, mau ternyata dijual. di dalam itu jauh lebih kompleks. Ngurusin fotokopian jauh lebih gampang daripada ngurusin F&B. Karena sebelumnya aku pernah SMA kan memang kelas 2 kelas 3 memang disuruh belajar kerja. Jadi udah bantuin papa coba ngurusin fotokopian sedikit-sedikit. Berarti dari SMA kamu udah sempat Dari bantu SMA juga? sih memang udah disuruh bantu coba lihat gimana caranya ngurusin dan lain-lain. Gampang pak, karena memang udah fotokopian lama, di situ udah jalan culture-nya ya. udah kebentuk, udah jalan, ya itu udah enak banget. Begitu masuk F&B ini kan benar-benar nol. Nah, ini memang yang struggle banget di awal. Kalau awal-awal itu memang turun beratku itu dulu SMA sekitar 72. Terus 72 waktu buka resto
3 bulan, nggak nyampe 3 bulan, 2 bulan. Beratnya jadi 63 Pak. Dan itu memang Wah, saking pusingnya. saking Jadi pusingnya udah ya. pusing nggak tahu apa, setiap hari kerjanya kan waktu awal di resto karena memang belum ada yang handle, bantu handle. Jadi ikut nganter, ikut naik turun, ikut disemprot orang, berulang kali disemprot karena kan nggak ada manajer. Mau majuin siapa nggak mungkin majuin server, ya otomatis sudah maju sendiri. Kalau sekarang sih udah lebih tertata ya, udah lebih enak. Jadi udah ada beberapa struktur. Dan sekarang Alive juga tingkatan. masih ada kan ya Gap ya? Live masih ada. Itu yang di Jalan Timoho ya? Di Timo masih ada situ. Iya. Kalau suka dukanya nih Gap, kan banyak orang tuh sebenarnya F&B ini kan ada banyak banget ya penjurusannya. Ada yang kayak mungkin kita bikin kedai minuman itu juga ada yang ngomong F&B. Ada juga orang yang buka restoran yang fine dining juga ngomong F&B. Ada yang orang modelnya fast food juga F&B. Nah kalau tempatmu kan cafe ini kan menunya ada banyak banget. Dan sekarang kamu masuk ke Panda ini kan mungkin diferensiasi menunya kan lebih nggak banyak ya. Maksudnya waktu kamu di live sama kamu banding sama Panda, ada nggak sih suka dukanya kafe dibanding punya resto yang mungkin kalau Panda kan lebih ke fast food ya, fast food tapi yang mie kan arahmu kan lebih ke situ. Nah itu ada nggak suka dukanya kafe itu? Ada ya, tapi ini memang beda banget ya suka dukanya. Suka dukanya kalau sukanya dulu ya. Ya sukanya punya kafe itu Tak dibanding bandingin aja ya, bandingin ya. enak ya. Sukanya dulu nih. Ya. Dukanya belakangan. Sukanya kalau yang kafe harga jual bisa lebih tinggi. Tapi Otomatis marginnya bisa lebih tinggi ya. marginnya lebih tinggi. Tapi lebih kompleks. Lebih banyak kan yang diatur. Kalau yang di Panda kebalikannya karena sensitif. Cuma Apa sensitif ini harganya? lebih sensitif di harga. Oh, harganya. Karena kalau Yummy Panda kan aku ngejarnya pasar untuk middle. Oh iya. Middle ke middle low atau mungkin middle ke middle up tergantung beberapa pasar kan. Nah, tapi aku ambilnya di tengah-tengah. Itu agak berat. Kalau di Alive enaknya waktu dari awal memang udah settinganku middle up langsung. Jadi untuk dari segi pricing itu udah enak. Ambil marginnya lebih tinggi. Iya. Cuma memang lebih kompleks. Ini sukanya untuk yang di Alive. Di live. Kalau di Panda sukanya karena dia monoproduk, produknya nggak terlalu banyak, itu lebih gampang Mbak dari pengaturannya. Jadi untuk dibuat sistem yang lebih rapi dan standarisasinya jauh lebih mudah daripada di live. Karena kalau di live mungkin memang harus perlu ekstra untuk pengawasan dari quality produknya itu lebih harus lebih kuat. Karena menu yang dipesan setiap hari itu beda-beda. Jadi orang yang masak pun kadang-kadang ada yang apal ada yang enggak. Nah, menunya. Kalau di Yummy Panda kan monoproduk tuh. Masak ya cuma mie terus. Ya otomatis udah jadi expert di mie. Mereka pun harian di mie udah nggak terlalu sudah di luar kepala ya pasti. Udah di luar kepala. Live mungkin kadang steak, kadang pasta, kadang nasi goreng nasi goreng. Makanya untuk multiplet jauh lebih enak Yummy Panda. Yummy Panda ya. Live 6 tahun, 7 tahun malah sekarang. Baru kemarin Juni itu 7 tahun. Sampai sekarang masih 1. Yummy Panda dulu buka 2 tahun udah tentu di 8 cabang 2 tahun. Jadi memang beda sih. Beda ya. Cuma memang ya dukanya tadi itu kalau di Yummy Panda memang dukanya untuk harga itu lebih rentan, lebih sensitif. Begitu naik dikit kadang-kadang pasar lari. Kalau live dukanya di pengaturan dari SDM dan lain-lain itu jauh memang lebih kompleks daripada di kalau Panda. Dulu kamu awal bisa akhirnya dari kan live nih udah jalan juga, kok akhirnya bisa mutusin buat masuk ke mie itu titik terangnya apa? Ini ada cerita sih. Kok ada titik terangnya atau jualan mie? Jualan kan? mie ya. Kenapa harus mie juga kan juga sebenarnya jualan bisa banyak kan? Kamu bisa jualan steak, pasta, bakso kan kamu ada semua di tempatmu. Tapi kenapa mie? Mie ini sebenarnya salah satu makanan favoritku dulu kecil. Ya makanan favorit keluarga lah. Papaku kan orang luar pulau Pak. Di luar pulau itu. Anu ya apa? Singkawang ya? Iya Singkawang. Mie-nya beda. Jadi mie di sana itu tipis-tipis, kecil-kecil. Waktu di Jogja nyari mie yang kayak gitu sulit. Waktu kecil aku sering balik nemenin papa. Balik ke Jogja jadi kangen. Oh makan mie di Singkawang. Makan mie Singkawang karena perbedaan taste. Sama-sama enak sih, tapi beda kan rasanya. Mungkin lebih yang asin satu kalau sana memang base-nya dia mie kering, nggak pakai kuah dan taste-nya lebih ke asin gurih. Yang mie di sini dia kan mie-nya basah, taste-nya lebih ke manis. Nah makanya di sini kangen. Biasanya kalau mau nyari paling deket dulu larinya ke Jakarta. Jakarta ada satu daerah memang daerah perkampungan
di tempatnya papaku yang dari luar pulau banyak mie kayak itu sama. Nah itu dari kecil memang pengen banget. Nah sering dulu mama buatin mie-nya itu, cuma mie-nya beli di luar, jadi dimasak sendiri lah, dan itu cocok. Nah waktu buka live jalan setahun, kita mikir nih kalau live ini aku urusinya capek, mau buka cabang disuruh buka cabang aku yang males. Terus aku bilang coba ada opsi lain apa. Nah itu kokoku sama ada papaku juga, ada partner juga awal itu. Terus dari keluarga memang apa kita mau nyoba buat mie yang dulu waktu masa kecil. Akhirnya dicobalah, mamaku coba belajar. Mamaku udah punya resepnya, tapi mie-nya itu nggak bisa buatnya karena nyari mie yang di sini itu beli jadi, nggak ada yang sama. Karena rata-rata mie di sini dimensinya itu di atas 1,5 mili lebarnya, lebih besar, dan ketebalannya nggak stabil. Jadi dicoba trial error beberapa kali kok naik turun. Makanya akhirnya buat sendiri. Produksi mie-nya sendiri. Produksi mie sendiri, belajar di sana. Belajar di sana. Dan itu kamu setahun dari live buka kayak berarti? Itu sekitar setahun ya. R&D buat bikin April 2014 kalau nggak salah. April 2014. Apa akhir tahun aku agak lupa sih. Karena memang sebenarnya ya mie ini dulu awal aku cuma bantu setting aja. Jadi runningnya kakakku. Kokoku yang masuk duluan. Aku cuma bantu setting karena memang aku dari base-nya F&B. Kokoku minta bantuan untuk setting dari SOP, setting dari tempat, setting dari menu, sama setting dari ini apa namanya untuk finansialnya, untuk stocking dan lain-lain. Aku bantu cuma di situ 3 bulan. Oke, aku balik lagi ke live karena itu memang dulu kokoku yang pengen jalan. Nah setelah itu kan sempat kita ada mau pembukaan cabang pindah itu. Nah akhirnya dibuka cabang yang baru. Ini kokoku mulai butuh bantuan operasional. Nah aku mulai masuk lagi ke Yummy Panda full. Jadi, setelah itu aku baru masuk 2015-an. 2015 Februari itu pindah pertama kali dan memang mulai menetapkan untuk pengembangan ke depan. Fokusnya di Yummy Panda. Pas itu juga Alive udah lebih settle kan, udah 2 tahunan, hampir 2 tahun. Jadi aku udah berani tinggal juga. Jadi itu udah ada manajer. Kalau itu udah ada semua. Belum ada manajer waktu itu, ada. Cuma aku udah ada supervisor. Jadi supervisor udah ada yang, ya istilahnya udah ada orang kepercayaan, udah ada yang kitchen juga udah ada yang handle, udah lebih enak lah untuk ditinggal. Dari sistem keuangan juga udah ada, macam-macam, udah nggak pusing kayak awal lah. Udah tak buat kan, udah enak. Makanya aku bisa ninggal, aku bantu Yummy Panda. Terus kalau dari awal kan banyak orang juga ya punya usaha, bisa buka rame, tapi kan buka cabang kedua ketiga kan susah gitu. Waktu itu kamu mulai ada cabang kedua ketiga terus nambah-nambah, terus itu tuh momennya apa? Apa memang cabang pertamamu tuh sudah rame banget sampai akhirnya kamu tuh buka, atau ada orang yang tertarik atau mau invest ke kamu buat buka, atau gimana? Kok kamu bisa mutusin buka cabang lagi itu, dan di Jogja semua lagi kan cabangnya? Nah untuk buka cabang itu memang pelan-pelan ya, tapi ya Yummy Panda. Jalan berapa bulan atau berapa tahun cabang kedua? Ini kalau dulu Yummy Panda cepat sih Pak, karena memang dulu kan sempat ada pindahan kontrakan. Jadi habis aku buka cabang satu, yang satunya ini harus terpaksa pindah, akhirnya buka lagi. Itu cuma jangka waktu 3 bulan. 3 bulan. Tapi itu buka cabang yang itu memang karena diharuskan untuk buka cabang, bukan karena memang untuk siap untuk buka cabang. Paling sulit kalau dukanya awal Yummy Panda, itu paling sulit adalah pengenalan brand. Apanya? Pengenalan brand. Panda ini ya? Panda. Ini kenapa kamu pilih nama Panda juga? Kenapa sih? Kenapa? Dari semua nama kenapa harus Panda? Harus Panda ya? Saya ceritain dulu. Mie harimau ini lebih keren. Mie harimau. Dulu memang Panda kan identiknya kan oriental, makanya Panda. Dan bambu, Panda itu kan ya bambu lah. Dan Panda ini kan filosofinya agak dalam Pak. Panda bukan itu, karena film ini Kung Fu Panda. Ya ada dikit-dikit dari situ. Tapi Panda ini filosofinya kan dalam. Dia sukanya makan tidur. Dalamnya itu. Nah dalamnya di situ. Makanya kenapa kita ambil Panda? Memang dulu kita pengennya ya orang yang pengen Yummy Panda ini dia comfort. Ya pengen mencerminkan gimana sih feelnya dia Panda itu bisa makan terus tenang tidur kayak gitu. Nah itu sih dulu waktu kita awalnya kenapa Yummy Panda di situ.
Nah, tadi kalian udah dengerin yang part pertamanya. Sekarang di part keduanya ini gimana sih Yummy Panda ini bisa akhirnya menjadi top of brand dari noodle di Yogyakarta. Nah, Gap, ini pertanyaan nih, Gap. Yang pertanyaan yang mungkin pertanyaan seharga 100 miliar ya kan ini. Gimana caranya kamu diriin dulu awalnya Yummy Panda itu berapa? Terus dari yang modal cuma segitu kok bisa sampai sekarang tuh sebegitu mengerikannya di Jogja nih, kok bisa cabangmu sampai ada 13 itu di Jogja aja ya? Iya di Jogja aja. Kan Jogja aja kan sebenarnya kota yang nggak begitu besar, tapi itu kamu bisa masukin 13 cabang. cabang di kota yang sekecil Jogja. Dan rata-rata semuanya rame gitu loh. Maksudnya kayak orang kadang di Jogja aja punya satu resto, itu aja rame sudah bersyukur kan. Kamu punya 13 dan semuanya masih bisa jalan kan, berarti ada sesuatu yang membedakan. Dan itu semua berangkatnya kan dari satu cabang ini. Nah, gimana tuh kamu dari satu cabang tadi kok akhirnya bisa bertumbuh dan sampai sekarang ini? Kuncinya apa? Awal tuh memang berat ya. Awalnya berat. Soalnya memang beda sama live. Karena kalau live dulu memang aku buatnya lifestyle. Begitu masuk live langsung boom. Karena memang saat itu sulit cari cafe yang kayak gitu di Jogja. Jadi kan mungkin 7 tahun yang lalu lah. Kan tahu Jogja kan kondisinya masih nggak kayak sekarang. Dulu jadi, tuh masih nggak ada ini ya, kayak third place ya. Jadi kita kalau masih pulang sekolah itu adanya sekolah rumah. Kan masuk tengah-tengahnya kan. Jadi aku masuk tengah-tengahnya. Apa sih sebenarnya yang pengen cari dulu? Paling hiburannya ya bioskop. Tapi waktu aku sering abis aku lulus SMA, memang aku minta waktu untuk sama papaku sebelum kuliah. Aku coba pengen belajar. Jadi aku sering keluar kota. Lihat-lihat di beberapa kota nih apa sih sebenarnya yang bisa dimasukin di Jogja. Dulu kamu sempat traveling juga? Sempat beberapa kali travel ke beberapa Jakarta, Bandung, Surabaya. Dan aku lihat kuliah ya, sebelum kuliah masuk kan ada gap year antara kuliah sama SMA kan lumayan lama tuh, sekitar 6 bulanan. Nah itu aku coba daripada aku pengangguran, traveling aja lebih seneng. Nah makanya muter-muter sambil cari referensi. Nah tak lihat ternyata di beberapa daerah memang hiburannya lebih ke kafe, nongkrong. Bukan kafe tapi nongkrong. Dan di Jogja tempat nongkrong yang bagus waktu itu sangat terbatas. Nah makanya kenapa dari yang pertamanya mau cuma rumah makan ayam tadi tak balik jadi buat harus restoran. Walaupun modalnya jadi 3 kali lipat, tapi karena aku ngerasa kalau cuma rumah makan berat, makanya masuknya ke live. Mungkin lebih ke rumah makan kamu nggak ada ngerasa pembedanya dibanding kompetitor ya? Nggak ada kompetitor. Ya? Jadi, maksudnya kalau rumah makan banyak kompetitor, tapi kalau untuk resto ada kompetitor tapi belum terlalu banyak. Pembedanya. Nah makanya lebih enak. Tapi ketika karena ngomongin lifestyle, gengsi, lebih gampang pengenalannya Pak. Mana nih tempat bagus, datang. Zaman itu masih pakainya pet. Jadi aku masih promonya pakai pet. Pokoknya orang datang, tolong di-share di pet. Sekarang udah hilang tapi ya. Nah, makanya waktu itu aku awal udah memang cenderungnya main sosial media kan, lihat pakai pet. Nah begitu masuk ini 1 tahun jalan, Yummy Panda kan dulu memang belum terlalu dikenal. Aku masuk itu masih susah banget. Yummy ini dulu 5 tahun yang lalu ya, Yummy itu apa sih? Pasti itu pertanyaan pertama orang yang masuk ke Yummy Panda. Pengenalannya itu yang berat. Aku dulu bangun live ini lebih mudah pengenalan di awal, susah di pengaturan manajemen. Mikir buka Yummy Panda, manajemen udah lebih rapi, harusnya pengenalannya sama. Ternyata waktu masuk Yummy Panda setengah mati Pak kenalin produk Yummy. Jadi Yummy ini kayak memang ada Yummy di Jogja, tapi memang beberapa Yummy di Jogja belum terlalu tinggi kan, maksudnya belum rata-rata ini ya. Waktu itu banyak Yummy beberapa Yummy di Jogja tuh mungkin lebih kayak ke family resto yang ke sudah family lama, resto yang udah lama, modelnya jadul, resepnya di rahasia banget. Nah, yang masak masih ownernya sendiri. Dan mereka cuma mikirin jualan, bukan untuk ke branding. Jadi brand Yummy ini nggak kebangun dulu. Jadi waktu pertama kali masuk Yummy Panda ini kunci pertama yang kesulitannya ya gimana ngolah Yummy ini biar dikenal orang banyak. Kalau sekarang mungkin kamu ngomong di mana-mana Yummy, udah pasti tahu. Dan memang Yummy Panda dulu kenapa aku diriin Yummy Panda juga ada salah satunya aku pengen ngejar Yummy yang konsepnya itu pure halal. Jadi banyak di luar. Katanya kan brandingmu ini kan agak oriental kan. Orang pasti kan tanya-tanya ini halal nggak ini?
Ya, Tapi ini bisa banyak. diomong di sini Gap. Ini 100% berarti ini Halal. halal Kita- ya kan? kita ada MOI sih. Ada MUI-nya ya. Jadi ini Kan halal guys. halal. Jadi udah Aman. aman kalau makan yami panda. Udah nggak perlu takut karena perlu memang takut. dulu pun juga banyak orang teman-temannya mama, teman-teman papa segala mau makan yami dia nggak takut karena Oh. belum pasti kan. Memang yami halal juga ada ya di Jogja, tapi mungkin karena kebentuk karakternya yami ini kan lebih ke mie oriental. Iya. Kadang-kadang Jadi konotasinya nyiptain persepsi orang nyiptain kesannya persepsi. kayak nggak halal. kayak nggak halal dan Padahal memang bahan-bahannya sudah pakainya yang halal dan memang di luar daerah itu rata-rata mayoritasnya yang Tidak yami itu halal. memang nggak halal. Memang Makanya susah mungkin ya. kebawa sampai sini adalah yami ini mie oriental. Iya, iya. Ini halalnya dipertanyakan atau enggak. Nah, itu memang dulu kenapa visi misi juga pengen nyiptain yami yang memang bisa dinikmatin semua orang. Jadi semua orang tuh bisa kenal yami Dan rasanya tetap enak ya Gap. dan rasanya tetap enak karena memang dulu orang ngomong nggak mungkin lah kamu ganti minyak itu dengan minyak yang lainnya bisa enak. Itu semua orang pasti ngomong Semua gitu orang sih, Gap. dulu pasti ngomong kayak Nggak gitu. mungkin kamu ganti itu jadi enak, ya kan? Dulu waktu kuncinya awal- kan di situ. Kuncinya di situ karena memang wanginya beda. Iya, iya, iya. Waktu dulu aku buat yami panda, aku ngomong aku pengennya yang halal. Pada ketawain pak. Oh iya. Udah pasti nggak enak mimu itu. Iya, iya. Ya udah aku nggak apa-apa, aku riset terus kan. Gimana cara buat minyaknya wangi? Kan minyaknya yami sendiri, aku karena nggak pakai yang minyak yang non halal, Non-halal. kan aku nggak pakai. Iya. Jadi aku riset minyak halal ini agak sulit pak, karena minyaknya ini gabungan dari 4 macam bahan. Oh, Jadi iya, iya, beberapa bahan biar bagus tak gabung. Jadi biar ada aromanya. Walaupun memang aromanya berbeda, tapi ya lebih nikmat lah daripada cuma pakai minyak biasa. Jadi memang aku gabungin beberapa. Memang di minyak. awal tuh rubah persepsi orang Rubah susah persepsinya sekali, ya. susah. Di awal itu rubah persepsi orang yang tentang makan yami itu memang susah dan pengenalannya pun juga susah karena memang yami nggak ada yang tahu dulu pak. Iya, iya. Begitu keluar, wah mie ayam tuh, Oh. mesti banyak banget yang orang ngomong kayak gitu. Pikirnya mie kekinian apa-apa ya. Kekinian. Memang sebenarnya ya sama-sama ya satu spesies ini yami sama mie ayam. Iya. Cuma kan memang bedanya kalau yami itu lebih biasanya yami itu Tadi tipis. ya, kamu bilang berapa mili kan? Tanpa Ada kuah. ada kriteria khusus nggak? Ada. Kalau minyak Minyak yami lebarnya itu 1 mili. 1 mili. Kalau Iya. mie biasa Mie biasa biasanya dia lebih tebal sama bentuknya bulat. Kalau Iya, iya. makan yami, ada kan nanti yaminya, Iya, kan iya. nanti mungkin bisa dilihatin mie-nya Iya. lebih mirip sebenarnya kalau mie Jakarta dia agak setipe sama yami, mie ayam Jakarta. Karena dia konsepnya dia juga mie mirip-mirip. tipis-tipis. Cuma agak kalau mirip. mie yang di Jogja yang bisa kita makan kan waktu masih mungkin kita SMA atau SMA. SMP kan makan mie yang di kantin itu kan mie besar-besar. Mie terus besar-besar. biasanya kuahnya agak kental. Kuahnya gitu ya. kental. Jadi memang yang membedakan sebenarnya yami ini kan kalau di tempat kampungnya papaku bilang sebenarnya tuh yami itu artinya mie kering. Jadi memang nggak pakai kuah harusnya. Di sana ada memang yami kuah sendiri ada yang langsung disiram kuah. Iya, iya, iya. Cuma waktu dulu aku import nih ke sini memang wah kayaknya orang sini nggak cocok kalau nggak pakai kuah. Memang harus Makanya ada yami di-adopt tidak ada ya, kuahnya. nggak Ada- bisa ada dari di-adopt, sana nggak dibawa bisa. ke sini apa adanya memang Nggak bisa. disesuaikan Aslinya, sama Pak, taste-nya Jogja. Yami manis itu nggak ada. Jadi itu memang khusus tak ceritain untuk Jogja. taste lokal. Tes lokal Ah, sini. ya. tes lokal sini karena memang orang sana kalau makan yami manis pasti bingung kalau di kampung yang papaku. Kok ini minyak manis? Karena semua rata-rata minyak asin. Iya, gurih Cuma ya, tapi ya. gurih. Jadi mereka lebih ke asin gurih. Nah, tapi waktu di sini aku lihat orang-orang sini nggak bisa makanya aku masukin yami manis. Di awal dulu yami manisnya yang laku. Cuma mungkin sekarang udah penyesuaian rasa kan. Jadi mungkin orang-orang juga udah kebiasaan oh yami rasanya kayak gini. Sekarang malah asinnya lagi yang angkat. Asinnya mulai sudah asinnya di-adopt sama ini ya. Orang customer sini udah Jogja, bisa ya. adopt untuk taste asinnya udah Taste kena. asinnya. Jadi dulu rata-rata top 10 pasti ranking 1 manis. Manis ya. Sekarang top 10 ranking satunya pasti asin. 3 besar pasti asin. Iya sih. Udah Kita jarang akan manis. biasa ada cabangnya di Jawa Timuran juga. Di sana biasanya orang-orang taste-nya asin kan. asin. Jadi beda kan. Agak beda makanya beda. di minumannya pun kalau di Jogja ini kalau di Jawa Timur orang itu minum es Tawar. teh ngomongnya sudah cukup. Kalau di Jogja ngomongnya tawar. Tawar Jadi makanya. memang kadang agak beda. Jogja Beda. ini jauh lebih manis. sih Manis. taste-nya. Taste-nya Jogja memang kalau aku bilang Dan itu penting ya, Gap. Di Manis. awal kamu nge-set itu Penting. tuh kalau di awal kamu bayangin kalau di awal kamu buka Yami Panda tanpa ada mie manis mungkin hasilnya beda kayak sekarang ya. mungkin beda. Mungkin bisa nggak laku. Nggak laku Karena ya. nggak kenal kan. Karena nggak kenal ya. Jadi waktu itu aku buka yang manis itu ya memang nyediain untuk Jogja. Dan itu terbukti di awal penjualanmu paling banyak. Dan malah. terbukti di awal penjualan paling banyak yang manis. Yang Karena manis. mungkin orang sini suka manis jadi milihnya itu. Cuma selang
berjalan, mungkin dia nyicipin kan, oh ternyata asin enak juga, makanya masuknya ke asin. Masuk asin juga. Dulu cuma untuk jembatanin aja sih. Oke. Terus ada nggak Gap, momen dimana yang Yummy Panda ini apa dari awal memang sudah exponential growth atau ada nggak momen dimana yang kamu tahu-tahu bisa omsetmu tuh dalam waktu berapa bulan atau dalam setahun terakhir tuh naik sampai 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau cabangmu tahu-tahu dari 1 jadi 10? Ada nggak momen-momen yang kayak gitu tuh Gap? Ada. Terus momennya. itu apa sih yang bisa tahu-tahu bedain kamu 10x-nya tuh loh, yang bikin momen dimana kamu dari biasa aja yang kayak UMKM biasa mendadak kamu jadi yang cabang nambah terus, omsetmu naik bisa 2 kali 3 kali lipat, itu ada nggak? Ada sih. Momennya 2 tahun Yummy Panda ini berdarah-darah, Pak. 2 tahun pertama tuh berdarah-darah. 1 tahun awal itu bisa tak bilang nggak ada untungnya. Oh di 1 tahun Satu pertama tahun tuh pertama nggak malah ada lebih untungnya. berat dibanding live-mu Gap? Lebih berat Pendapatannya itu. Nah, dulu aku hampir nyerah. Jujur Yummy Panda awal aku hampir Oh, iya? nyerah. Karena pas kita perpindahan itu kan awal bukanya di dalam kampung. Iya. Itu sehari paling jualan cuma 5 porsi. Kita kamu ini masih buka sampai sekarang? Oh masih. Iya di masih mana itu Gap? Cabang mana itu? Di Megatron. Oh Megatron tuh cabangmu yang habis pindahan Ya, itu, habis pindahan kan dulu ada cabang terus kita pindahan ke Megatron itu. Oh. Yang pertama cabangnya lebih enak di pinggir jalan. Iya. Nah, cuma memang ada satu hal yang pindah. kita buka. Iya, yang itu tapi masih ada. Oke, tapi oke, udah oke. beda brand sih. Udah beda sekarang. Nah, kita pindah di dalam gang itu. Pengenalannya ini berulang lagi. Jadi harus ngulangin dari awal lagi. Jadi awal aku masuk Harus harus dari kenalin awal brand di dalam yang- gang lagi ya, berarti di lebih dalam susah gang. lagi ya. Pertama kali itu cuma jual 5 porsi, masih ingat. Hari pertama. Omset 1 bulan itu cuma 700.000. 1 bulan sih Satu 700.000. bulan. Itu 1 Itu bulan bulan pertama. 30 hari apa 15 hari? 30 hari. 30 hari itu 30 hari cuma 700.000. 700.000. Di bulan pertama tuh aku hampir nyerah itu. Aku bilang, wah, aku tak balik live lagi aja lah, pusing ini. 30 hari 700.000 Gap. Yummy Panda Ya, bulan pertama. Bulan pertama 30 hari cuma 700.000. Hebat sih kamu masih buka sampai sekarang. Enggak, makanya, wah aku udah mau nyerah kan pertama. Iya. Udah lah, aku udah pusing, wah. Aku tak balik live lagi aja, kayaknya tak tutup. Cuma kan aku lihat yang dari cabang sebelumnya kan memang udah lumayan rame, Pak. Oh. Jadi ya udah bagus, tapi ya nggak sebagus sekarang sih, tapi memang udah oke. Wah, itu kok kayaknya berat banget. Apa ini salah lokasi? Cuma kalau nyerah sekarang kok kayaknya agak, ya udah bangun, Udah terlanjur udah ya. terlanjur basah, ya sekalian mandi tuh. Iya. Nah, makanya udah langsung tak putusin, tak fokusin nih. Maju terus. Maju terus. Setiap hari beli Yummy gratis minum di awal. Jadi dulu Berarti nggak ada. promo Kalau terus. sekarang ya ada happy hour, ada apa, dulu nggak ada. Pokoknya dulu datang pesen mie langsung gratis minum. Dulu awal tak buat kayak gitu. Buat ngenalin. Setiap beberapa hari gratis produk. Ya rugi di 1 tahun, ya rugi di 3 bulan awal. Tapi setelah 1 tahun, dari ya 3 bulan ke belakang sampai 1 Dari tahun, 700.000 jadi berapa Gap setelah setahun Gap? ya lumayan lah itu. Pokoknya ya Lumayan. bisa 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat untuk di baru, awal. baru mulai ada uangnya, baru kerasa, Baru kerasa ada pertumbuhan sebenarnya. pertumbuhan. Ya. Nah, itu udah mulai di 3 bulan itu udah kelihatan lumayan bagus. Akhirnya masih promo tetap jalan. Nah, sampai angka setahunan itu ya itu yang benar-benar survive. Memang setahun di awal itu 3 bulan ke belakang setahun bisa dibilang cuma jualannya Habis buat ini Ya. gaji semua, sewa. habis semua ya, pokoknya Operasional buat, cari pahala waktu itu. Jadi memang udah jualannya Si pahala ke customer ya, promo terus pokoknya promo pokoknya. terus. Aku jual margin tipis gak apa-apa, ya udah, yang penting bisa operasional jalan terus Sampai setahun. sampai ya, gitu. setahun. Di akhir tahun di bulan sekitar Oktoberan buka 1 cabang lagi waktu itu. Di akhir tahun kamu branding Buka apa? Itu di cabang mana gitu? Di cabang yang Cokro, Oh, cabang ketiga yang itu. Nah, waktu itu kita lihat ini kayaknya nggak bisa ngejar pasar anak muda terus. Karena anak muda itu ada musimnya. Musim kuliah rame, musim liburan hilang entah kemana. Nah, makanya nggak bisa nih. Ini harus dimulai dikenal sama orang-orang keluarga, family. Makanya bukanya di Cokro. Berarti di tahun kedua kamu mulai merubah segmenmu ya. Dari awalnya kamu fokus ke mahasiswa, terus kamu mulai Iya, mau masuk waktu ke nyoba family. Ya? segmen family, ternyata family juga cocok. Akhirnya masuklah segmen family. Nah, yang dari awalnya kelasnya low, Ya. akhirnya mulai transisi ke middle. Nah, Nah, di apa situ- ya nih? Bangunan, rasa, Enggak, dari packaging, pricing, oh, dari rasa- pricingnya harganya. mulai bisa transisi. Jadi
promo udah bisa mulai disurut, makanya diklasifikasiin di waktu-waktu tertentu itu udah mulai bisa jalan. Oke, kita jalan di situ. Cuma memang paling beratnya ya memang untuk pengenalan brand Yami Di awal. itu mungkin sampai 2 tahun sih baru pengenalan. Tapi di Hosokro kamu buka langsung jauh lebih bagus ya Kep ya? Di Hosokro buka ya enggak Pak. Oh ya enggak juga. ya jauh lebih bagus kalau dibandingin yang di dalam gang pertama kali. Yang Tapi pertama kali. tetap awal buka pengenalan lagi karena beda segmen dari yang di daerah Hosokro pertama kali buka nggak ada yang tahu Yami lagi. Itu yang berat. Tapi kan itu udah pinggir jalan kan? Udah buka pinggir depan jalan. kan lumayan Tapi lebar kan di sana. beda daerah Kak, maksudnya beda area. Oh. Itu kan jaraknya mungkin ada 5 kiloan. Iya, iya. Pengenalan brand lagi. Udah lebih rame sih daripada di dalam gang, tapi ya masih pengenalan. Masih tetap pengenalan. Masih tetap lagi, pengenalan. Nah, itu memang yang agak berat pengenalan ulang itu. Sempat takut juga sih. Apa ini nggak bisa jalan. Beda waktu buka di Babarsari. Waktu buka di Babarsari dia udah tahu mungkin jaraknya nggak terlalu jauh kan dari Megatro itu kan area Jakal ke daerah Babarsari kan mungkin masih circle kampus-kampus kan. Iya, Jadi mungkin udah orang-orang pada tahu. Nah, itu lebih gampang. Tapi waktu buka di Hosokro itu kenalan. Nah, cuma memang ada enaknya karena memang dulu Yami ini kan brand Yami kan aku bangun dari nol kok. Iya. Sebenarnya untuk Yami yang dulu-dulu udah ada Yami di Jogja. Cuma memang karena aku yang bangun brandnya jadi kelihatan mungkin leader Yami di tempatku, padahal sebelumnya memang Di udah Jogja ada ya, di waktu Jogja itu ya. dari leader Yami. Tapi kan rata-rata dulu juga Yami di Jogja itu satu cabang kan? Satu Kayak kita cabang bilang tadi kan, ada orangnya dua ownernya tapi masih masak sendiri, kan? nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Karena memang tujuanku pertama kan bangun brand Yaminya. Nah, enaknya memang dulu kenapa aku mau ngejar Yami, balik lagi kayak waktu buka live. Kalau aku buat bisnis, aku lebih suka jadi leader. Karena ketika leader memang mati-matian bangunnya. Cuma ketika udah jadi biasanya lebih long exist. Kalau semisal jadi follower itu ngejar untuk lead ini biasanya butuh effort yang lebih. Jadi memang karena lead udah otomatis mindset yang di benak itu ya Yami. Ibaratnya kayak adalah brand Jogja kamu pasti tahu juga ini udah nasional. Iya, iya. Sticknya Indonesia itu. Oh iya. Nah, Oke. gak usah sebut Gak usah sebut brandnya. Nah, Ini kok orang Jogja semua tahu. itu udah pasti tahu. Nah, kenapa waktu itu aku juga lihat, oh ini bagus nih. Begitu dia jadi lead di situ. Dulu banyak kan sempat masuk macam-macam brand-brand lain. Tapi pasti akan mental karena memang dia udah terlalu kuat. Itu dia udah jadi kayak culture-nya. Ya kalau kamu makan itu ya ke situ. Ingatnya situ. Ingatnya ya? situ. Top of mind-nya udah ke situ. Top of ya? mind-nya udah di situ. Nah, makanya kenapa walaupun itu dulu aku sempat mau nyerah Yami, tapi aku selalu kepikiran, ini kalau aku bisa jadi besar, opportunity-nya pasti bagus banget karena di sini belum ada yang serupa yang besar gitu loh. Yang Yami itu ya. Yang Yami, makanya aku ya udahlah tak basahin aja di sini. Jadi biar aja. ini kalau Berarti begitu jadi udah lebih enak. Yang bisa ditarik garis ini kalau di awal tuh kamu masih bisa bertahan omset sebulan 700.000. 700.000 tuh ya ampun gak. Berat itu. Itu kamu bisa tetap bertahan karena dari awal tuh memang kamu udah punya pemikiran ke depannya bahwa kamu tuh pengen jadi top leadernya Yami di Jogja ya. Dan kalau kamu nyampe itu tuh rewardnya juga pasti akan Rewardnya pasti lebih besar. dibanding kalau sana cuma fokus di 700.000 sebulan kan. 700.000. Kalau fokusnya cuma di situ ya akhirnya jadi lebih nggak niat, tutup aja lah. Tutup aja. Tapi karena pemikiranmu udah maunya seperti ini ya, Seperti itu. seperti Yami yang topnya di top of mind-nya Jogja. Top of mind-nya Jogja. Makanya kenapa aku pengen buat ya orang begitu ke Jogja cari Yami ya, taunya langsung Yami Panda. Ya, langsung Yami Nah Panda. itu yang pengen tak terangkan sih, karena begitu ini untuk kalau ada mungkin orang lain buka lagi mungkin Yami Harimau atau mungkin Yami Kucing Yami atau Beruang. Yami Beruang itu untuk mungkin Masuknya agak susah ya? butuh waktu lama untuk bisa jadi sebanding karena memang mereka juga perlu pengenalan brand ulang karena yang di mindset orang-orang begitu mengenal Yami ya nanti akan ada satu nama dulu yang keluar. Itu Yami Panda tujuanmu sih. Yami Panda. Dan itu Tujuannya mulai di tahun situ. keberapa gitu? Kamu ngerasa bahwa orang-orang Jogja Itu mulai tahun kedua Pak. mulai tahun kedua. Tahun kedua. Itu mulai kamu kepikiran buat bikin itu atau mulai orang-orang Jogja ini sudah mulai tahu bahwa di Jogja ini kalau Yami ya Yami Panda gitu. Itu belum sih. Waktu di tahun kedua itu masih sampai tahun kedua itu masih struggle untuk buat itu. Makanya sebenarnya kenapa Yami Panda ini dimultiply banyak cabang. Karena itu satu titik juga
brand ya pasti kamu biar tahu juga orang kan iya, iya. kenapa kok kamu Iya. jarak berapa kilo aja pasti kamu gak biar lagi orang ngertinya nah, Yami ya biar ini. orang ngertinya kalau Yami ya Dan itu neonaternya gede. dan neonaternya besar Warnanya mentereng. nggak usah mampir nggak apa-apa yang penting lihat dulu Lihat dulu, lewat. nanti lewat 2 kali lihat lagi Lihat tiga lapar, buka ojol ya, ingatnya cari. ini. Ya memang strateginya kayak gitu sih. Strateginya kayak gitu. Tapi berarti kayak baru setahun dan 2 tahun terakhir tuh orang-orang bener-bener kalau Yami itu ya Yami Panda itu setahun 2 tahun terakhir ya gitu ya. Di atas 2 tahun lah. Di atas 2 tahun. Udah Kalau mulai bisa ngomong di atas 2 tahun itu baru benar-benar memang ya bisa jadi kayak sekarang di ini. up banget. Karena Terus, kok di awal-awal memang Kalau di Jogja sendiri kan kalau kita bilang kuliner ini kan aku bilang setiap bulan tuh ada baru aja di Jogja pasti buka baru aja. Kalau zaman dulu zamanku ya setiap bulan tuh selalu ada ayam dari mana kayak ayam dari Solo, ayam dari mana buka sini ayam namanya semua ayam disebut lah dari yang siapa satu keluarga disebut kayak ada dari daddy, mami, sister, brother. Tapi minum ya? Ya minum. Disebut semua. Nah, kalau di Yami kan juga pasti sama, banyak kompetitor masuk. Kamu ada nggak sih cara-cara yang kamu lakuin gimana caranya biar kamu tuh tetap bisa Yami Panda ini tetap bisa eksis meskipun ada kompetitor banyak yang skala lokal atau skala nasional tuh masuk ke Jogja. Nah, kalau makanya untuk dari Yami sendiri, mindset brandnya ini yang tak buat kuat. Jadi untuk orang ya biar untuk handle kompetitor biar nggak terlalu masuk di situ sih. Jadi memang biar dari brandnya. Dari brandnya. Jadi kekuatan ya istilahnya kayak brand ini kunci nyawa sih. Kuncinya. Mungkin bisa aku keluar dari Yami, semisal Ya, aku kalau keluar. ada kompetitormu yang rasanya juga enaknya sama kayak Yami Panda gitu gimana gitu? Atau kalau kamu ngomong brand kan berarti kalau ada brand luar yang bisa dari Jakarta nih, tingkat nasional masuk ke Jogja, kan dia brandnya jauh lebih kuat. Lebih kuat. Nah itu apakah memang brandmu ini masih bisa bisa tetap bertahan kena brand-brand yang dari nasional? Dan nasional. Kalau untuk brand lokal kalau udah kuat, masuk dari Jakarta, itu biasanya pasti lebih kuat yang Jogja. Untuk ke Jogja. Kuncinya satu. Apa itu, Gap? Orang Jakarta yang udah bisnis Jakarta Iya. masuk Jogja pasti kaget. Harganya ya. Pricing. Sama. Oh pasti berat. Jogja tuh memang Jogja memang masalah di pricing ini nggak bisa dikejar semua brand. Mungkin ada kan kemarin yang brand di beberapa kota viral masuk Jogja, wah meledak antrinya di mana-mana. Tapi umurnya beberapa bulan dia akan surut. Nah makanya aku nggak terlalu takut karena memang di Jogja ini dari range harga pun juga aku masih bisa ngimbangin sekitar. Nanti kalau misal memang ada brand yang bisa dibilang istilahnya tak anggap kayak kompetitor lah, ya mungkin nanti otomatis aku bakal bisa ada promo yang lebih gila gitu loh. promo lagi ya. Promo lagi kayak dulu. Memang promo kalau buka di Jogja tuh ya memang separuh tuh kita ini kok ya kerja untuk customer kerja bakti ya. Kerja bakti. Ya. Untungnya hampir tidak ada, capeknya banyak ya Gap ya. Untungnya yang penting bisa tetap operasional. Bisa operasional ya. Jogja ini memang mainnya kan quantity pasti. Spesial. Harga berat. Harga. Makanya dulu waktu kenapa awal Yami ini kan tempatnya jelek. Ya. Nanti coba tak cariin deh kalau ada foto-fotonya masih lama. Itu bangun dapur cuma dari meja kayu, kasih kompor, kasih alas pakai. Itu awalnya Yami Panda ya. Hal yang Panda. Satu hari membuka dapurnya kebakaran. Itu masih keingetan banget. Besoknya pemberkatan. Kebakaran. Belum mau buka. Oh. Jadi besoknya pemberkatan, H-1 testing kompor, semuanya masak. Mau masak mie, dapurnya kebakaran. Ya nggak sampai gede sih, tapi itu udah berasap semua. Awal yang kurang baik sebenarnya. Awal yang kurang baik. Wah itu tambah takut. Wah ini kayaknya doanya jelek nih, nggak cocok dapurnya kebakaran. Taunya bukan doanya yang jelek. Dapurnya emang yang nggak sesuai standar. Makanya dulu kan memang kejarnya mau kejar pasar yang lebih rendah. Lo kan memang dulu kita setting di harga awal di murah. Tapi akhirnya kamu memang upskill ya. Akhirnya ketika kita lihat, oh ini bisa udah bisa masuk family, udah bisa masuk ke pasar yang lebih bagus. Ya akhirnya kita berani geser. Jadi dari segi fasilitas pun juga kita rubah. Kalau dibilang nih Gap, tadi kamu cerita banyak. Padahal kan kalau dalam bisnis kuliner biasanya ada banyak faktornya. Ada dari brand, ada dari rasa, dari harga, dari ke tempat, apa dari mungkin kualitas servis, pelayanan. Ini kalau kamu dari 6 ini, menurutmu kalau 2 poin aja yang Yami Panda ini bisa membedakan dari yang lainnya? Kamu bener-bener ngerasa 2 poin ini tuh poin yang paling, atau berapalah poin yang menurutmu yang bener-bener bisa membedakan yang membawa Yami Panda tuh sampai sekarang itu apa? Sebenarnya kalau aku ya pedomannya 3 sih. 3. Jadi yang pertama adalah comfort, Iya. yang kedua adalah quality, yang ketiga memang brand.
Comfort quality brand ya. Nah, karena Comfort ini maksudnya gimana? Tempat yang nyaman tempat atau? yang nyaman, pelayanan yang enak. Ini yang pertama sih. Iya iya. Berarti lebih ke service ya. Dua quality. Sebenarnya service ini yang sebenarnya lebih utama kalau aku. Dari 3 faktor ini. Dari tiga faktor, karena ketika servisnya itu oke, biasanya orang lebih senang makannya. Nah ini biasanya psikologisnya orang udah ngerasa makannya lebih enak. Ini inputan bagus nih guys. inputan Ini kalau yang bagus ya. servisnya ramah, berarti rasanya lebih enak. Lebih enak. Nah yang kedua quality. Quality ini memang yang harus kuat. Sebenarnya comfort sama quality ini ada korelasinya. Kamu comfortnya bagus, quality-nya buruk, berat. Quality-nya bagus, comfortnya buruk, berat juga. Jadi ini dua ini harus dijaga. Nah dua ini kalau udah dijaga, baru brandmu tuh bisa kebentuk. Nah ini aku biasanya sih terapin tiganya itu. 3 ini. Dari 3. Cuma memang untuk paling sulit pun juga dari comfort. Dari comfortnya ya. Quality itu masih bisa dibilang standarisasi sulit gampang sih. Tapi untuk dari comfort ini kan berhubungannya dengan emosional orang. Iya. Bangun SDM yang buat untuk jadi bisa pelayanannya ramah dan lain-lain itu sulit. Dan itu paling susah. Dan sampai sekarang pun sebenarnya aku masih SDM. belum merasa comfort di Yummy Panda itu maksimal. Jadi dari kadang-kadang masih Jadi ada masih komplain. kamu setiap hari ngerasa harus diimprove lagi ya. Harus diimprove. Setiap minggu itu ada meeting internal yang itu cuma bahas komplain orang. Komplain orang aja. Nah, jadi komplain orang udah dibahas setiap minggu. Ada komplain Itu apa? dari apa? Kamu dapat komplain orang itu dari online, Dari DM online, Instagram, dari Google, dari DM Instagram, Dari dari Google semua. review, itu Kan juga masuk semua semuanya. outlet ada kritik dan saran. Iya. Kita ambil dari situ. Jadi itu untuk improvement. Dan masalah klasik yang nggak bisa diselesaikan sekarang adalah pelayanan lama. Karena ketika udah rame restoran kan udah Ya, pasti tahu. pasti. Tumpuk order itu kadang-kadang checker bisa sampai numpuk 12. Satu checker itu biasanya pengerjaan 5 menit itu udah oke. Kalau kali 12 berarti yang urutan terakhir 60 menit. Mungkin kalau dia datangnya 30 menit setelah yang pertama masih nunggunya setengah jam. Nah ini kadang-kadang masalah klasik yang agak berat. Berarti kalau jam makan tuh kan di jam 12 tuh langsung datang banyak banget Berat. kan. Nah Habis itu ini yang kosong. kosong. Nah ini yang berat. Bisa diselesaikan dengan penambahan tenaga. Tenaga kerja. Tapi karena main kelas low, maksudnya kelas di middle, Harus efektif ya. harus efektif karena marginnya tipis banget Pak. Jadi begitu kamu bablas sedikit aja, udah pasti bulan itu dipastikan Merah. merah semua. Nah ini yang memang benar-benar kunci dari ini sih, yang ya tadi yang tak bilang dukanya kenapa Setuju sih Gap. pricing Kalau sensitif itu memang memang di Jogja berat. ini tuh bikin resto tuh kayak bikin aransemen musik ya Gap. Semuanya tuh harus pas. Harus ya. pas. Kalau yang satu Nggak pas. ketinggian, yang satunya merah ini. Yang pasti merah. Yang satu hijau nggak ada omsetnya Ada nih pasti. omsetnya. Nah itu yang memang harus berat ngikutin. ininya Ketika ya. kalau memang udah rame itu ya oke lah bisa ditambah, tapi juga itu harus dijaga benar-benar karena memang ramenya pun juga musiman di sini. Kadang-kadang ada beberapa bulan tertentu tak omong ya bulan mati. Kadang-kadang beberapa bulan tertentu Mungkin bisa libur- dibilang itu libur sekolah ya, kalau Jogja bulan ya. yang ya cuma BEP untuk Operasional aja. operasional lah itu udah oke. Ya, kita Nah, sama itu lah Gap. Kita ya, sama-sama merasakan main di kelas yang di sama Jogja. memang agak Makanya berat. kamu cepetan keluar pulau Keluar tuh lebih pulau, enak. lebih sih. enak. Keluar Jogja, keluar pulau tuh jauh lebih enak. Pasar Jogja memang udah peran sensitif. Kita target sebenarnya kemarin Juni ini buka Semarang. Oh, Juni mau gak Tapi Semarang? ditunda karena corona kan. Iya. Kita ada pembangunan dari bulan Maret kalau nggak Berarti Februari. siapa udah jalan juga ya Gap? Partner kan. Oh, Jadi partner. kita memang ada beberapa tempat yang bisa bermitra. Kalau memang ada yang pengen dan memang kenal, kita bisa mitra. Memang kita nggak Tapi tidak franchise dilepaskan keluar. ya? Nggak, karena memang mungkin kalau tempatmu kan franchise ya, Ben? Iya, iya. Business Kita opportunities masih ya. peluang usaha. Peluang usaha. Jangan ngomong franchise. Beda peluang ya? usaha, beda. Harus sertifikasi nanti ya. Nanti memang bisu aku. memang kan kalau dari kayak business opportunities atau franchise, kalau produknya mudah mungkin lebih enak di Iya, betul. duplikasi. Iya. Nah, karena aku dulu masak sendiri dan aku tahu dulu aku nyeting SOP-nya sendiri, aku tahu ini bukan produk gampang Pak untuk distandarisasi. Kalau yang manajemennya nggak kuat di satu cabang, amburadul pasti. Bisa berantakan. Bisa berantakan. Makanya kenapa aku milih untuk Yummy Panda ini mitra. Oke. Kalau ini mudah, aku juga pengennya tak buat Franchise. ya bisnis opportunity. Business tadi. opportunity. Nah, cuma memang karena ini barang yang sulit, Jadi agak susah. jadi agak sulit, jadi pelan-pelan. Tapi pastilah
Berarti kalau dibilang ya kedepannya ini yang kamu mimpiin dari Yummy Panda ini atau di luar Yummy Panda dari kamu sendiri, ada nggak sih mimpi-mimpi yang kamu pengen capai mungkin dalam 3 sampai 5 tahun ke depan tuh kamu pengennya Yummy Panda ini arahnya mau kemana? Ada sih, kalau mimpi yang pengen tak capai ya. Kan kamu nggak mau franchise, berarti kamu Nggak. pengennya dipegang sendiri atau Tapi kan model kedepannya mitra. Model mitra. Model mitra ada pendanaan juga kan dari investor. Iya, iya. Nanti aku yang kelola, nanti ada sharing profit. Kalau targetku sih memang untuk besok 5 tahun ke depan, moga-moga musimnya membaik. Karena sebenarnya harusnya tahun ini Moga-moga corona cepat pergi. pergi, karena Kita tahun bisa pergi lagi. Karena tahun ini targetku sebenarnya pembukaan daerah Semarang itu 10 titik. Semarang aja 10 titik. Harusnya. Jadi pilot project kemarin satu buka di mana namanya? Tembalang. Balang, ya. Itu di bulan Juni, aku lihat 3 bulan. 3 bulan di bulan nanti September oke. Itu langsung aku mau gas ke 9 titik lainnya. Kemarin udah dapat beberapa tempat sih. Cuma memang masih mau lihat dulu 3 bulan kan tes pasar karena aku tahu pasti ini tes pasar Jogja sama Semarang ini juga mirip-mirip. Kalau daerah Jawa Tengah itu tesnya masih agak sama. Walaupun manisnya lebih berkurang tapi masih mirip-mirip. Iya. Aku mau tes pasar sama tes pengiriman. Karena pengiriman besok pasti akan tetap semua dari Jogja. Central Kitchen berarti Jogja ya. Tetap akan dari Semua Jogja. ini frozen truck. Jadi nanti udah malah frozen trucknya udah jadi. Udah jadi. Nah, karena kemarin harusnya frozen truck jadi untuk kirim ke Semarang. Ternyata Tapi putar balik. Karena ada Burona. Ada Bruna ini jadi agak Burona berat. jadi putar balik dulu ya. Putar balik dulu. Makanya itu sih yang sekarang masih jadi hambatan ya. Karena memang Tapi tetap visinya memang kamu buka di luar kota. Bahkan sampai kalau bisa keluar kota sih. Karena memang targetku untuk 5 tahun ke depan itu paling enggak ada sekitar 70 sampai 100 lah. di seluruh Indonesia. Ya di seluruh Indonesia. Jadi karena nggak mungkin 100 di Jogja. Oke. Nanti bisa setiap 3 kafling setiap makan dibukain satu kan nggak terus mungkin. kita siap Bisa makan mie terus. Makanya targetku ya di seluruh Indonesia. dikejar nih Jawa Tengah. Jawa Tengah ini rencana 1 tahun kemarin. Tahun depannya Jawa Barat Jawa Timur. Dan fokusnya cuma di mie panda ya, guys. Kamu nggak pengen kayak kan banyak orang juga kalau udah punya mie terus dia buka yang menu-menu brand-brand lain yang sebenarnya agak berhubungan, misalnya buka kamu habis mie terus kamu buka bakso terus kamu buka apa, tetap fokusnya maunya mau aja ya? mie sih. Soalnya kalau dari aku sendiri pribadi aku lebih suka satu dimaksimalin dulu. Nah menurutku potensinya Panda ini belum maksimal. Jadi ketika kalau ini nggak maksimal Indonesia 70 sampai 100 sampai lah ya gitu kalau menurutku udah di angka 70 lah, ini aku baru mungkin akan start brand lain. Kecuali di brand lain aku melihat opportunity yang kayaknya bagus. Oke Gap, jadi ini udah di penghujung interview kita ya. Jadi pertanyaan terakhir, kalau ada dari teman-teman kita yang pengen buka restoran juga, pengen buka kuliner kan zaman corona ini kan pasti banyak yang kena PHK atau pendapatannya berkurang dari usaha sebelumnya, terus mulai kepikiran untuk membuka usaha kuliner. Nah, dari kamu nih ada nggak kunci-kunci atau jurus-jurus atau tips-tips buat teman-teman kita yang mau memulai usaha kuliner? Kalau dari aku ya Pak, itu yang pertama sih yang pasti harus tekun kalau kuliner. Karena kalau orang masuk kuliner awal dari awam ya, itu mungkin penyesuaiannya agak banyak. Ya yang tadi mungkin waktu awal aku buka live tadi yang tak ceritain. Jadi banyak komponen mungkin yang nggak kelihatan tapi ternyata itu yang jadi beban. Di awalnya nggak tahu, Di setelah awal nggak buka tahu, kaget. Nah itu biasanya nggak kuat, menyerah. Butuh tekun lumayan. Itu kamu 6 bulan sampai 1 tahun ya? Struggle. Ya 6 bulan sampai setahun lah untuk sampai titik enaknya. Karena memang beberapa hal di situ lumayan berat sih kalau untuk bisnis kuliner. Yang kedua inovasi. Inovasi ini nggak cuma dari produk, ya dari segi semuanya. Mungkin dari pengembangan dari segi quality, pengembangan dari segi promosi, pengembangan dari segi fasilitas buat customer dan lain-lain itu memang perlu sih. Jadi itu harus benar-benar dipegang inovasinya. Jangan sampai buka satu kelihatan wah tempat makanku sepi nih, wah makananku udah turun nih, tapi nggak mau create pengembangan ke depannya. Nah ini yang memang biasanya berat. Nah rata-rata banyak orang ketika dia buka boom meledak anjlok, dia nggak mau ada evaluasi buat perbaikannya lagi. Nah itu yang agak berat. Dan memang frozen food, terus habis itu makanan cepat saji, home delivery, ini kan sekarang lagi marak banget. Iya. Ada bagusnya sih,
ada bagusnya memang semua orang bisa jadi ada usaha sampingan. Tapi ada jeleknya juga. Persaingan pasarnya di situ pasti lebih ketat. Lebih ketat ya. Kalau belum ada brand dan belum ada pasar, ya itu pasti harus bangun dari nol kan. Iya. Nah itu mungkin bisa cari diferensiasi. Jadi nggak bisa ikut yang udah ada. Jadi memang cari faktor pembedanya. Faktor pembeda kayak mungkin aku dulu awal buka Yummy Panda. Jadinya Ya kan Yummy. Ya aku udah buka Yummy. Ya aku ya Yummy ini kan belum ada. Walaupun dulu memang sulit, tetap tak kembangin. Tapi kalau semisal mungkin ada ayam geprek A, ayam geprek B, dan lain-lain C. Kalau buka di ayam geprek itu Yummy sama ayam geprek ini persaingannya jauh lebih ketat ayam geprek sih. Iya, kalau ayam geprek ayam geprek itu kita jalan, belok kanan dikit, ayam geprek, kiri ayam geprek, kanan ayam geprek, putar balik lagi ya. Nah dulu memang salah satu juga kenapa pengen Yummy memang barriernya agak jauh. Barriernya agak jauh. Dan waktu di situ aku lihat, aku nggak suka ngikutin buka yang memang itu berdasarkan tren. Karena kok ngikutin tren mungkin ada musimnya momentum juga ya. Biasanya terbang terlalu cepat, biasanya turunnya juga cepat. Nah, ini kadang-kadang yang mungkin harus ada ya step by step kan. Take off dulu, terbang, nanti kan landingnya lebih enak. Ya, karena kadang kalau di awal terbangnya tinggi, harusnya kan memang masih ada turun lah, tapi Ada kan turun. gimana caranya balikin lagi? Biar kan? balikin. Nah ini katanya krusial ini ya. Tekuannya ini sama aja tekuannya. Nah gimana ketika kamu nekuk ke bawah ini, bisa nggak kamu nekuk ke atas lagi? Tapi memang itu yang jauh lebih sulit. Memang susah sih. Lebih sulit sebenarnya. Pengenalan brand itu sulit, tapi lebih sulit lagi ketika brandmu udah hilang. Ya, itu jauh lebih sulit. Jauh lebih susah. Ketika kamu udah terbang, ini dulu sebenarnya pernah kejadian di live, Pak. Oh ya? 1 tahun awal live tuh dulu, ya kalau mungkin sekarang kayak viral lah istilahnya, kayak tempat hits lah dulu waktu awal-awal, karena memang bawa konsep baru yang jarang di Jogja. Iya. Begitu buka, boom. Aku yang bego nggak tahu apa-apa, pusing 3 bulan, keteteran. Sampai itu hari pertama buka live itu, mungkin ada aku gratisin 30 makan untuk orang, karena makanannya keluar di atas 1,5 jam. Jadi aku bagiin makanan gratis, udah nggak apa-apa, ini makan aja gratis nggak apa-apa. Karena di situ aku ngerasa ini kalau aku nggak bisa mempertahankan, keluar dia kecewa, nggak dikasih nilai positif, pasti nggak akan kembali lagi. Yang ada negatif, makanya itu berat. Dan kalau dari aku pribadi, aku lebih suka malah buka kalau benar-benar dari awam, bukanya dari yang nggak terlalu boom. Karena ketika boom kita nggak ada basic, berat banget, bahaya. Karena orang sini kalau bisa tak omong latah lah. Sana bagus loh, sana bagus. Datang semua, akhirnya numpuk di satu titik. Itu pasti bakal cepat banget rame. Nah, tapi bahayanya ketika itu nggak bisa kekontrol, ya pasti hancur. Rasanya nggak stabil, pengalamannya nggak stabil, servisnya kurang bagus, jadi kecewa. Dan untuk bisnis F&B sendiri itu juga aku bilang untuk dari customernya ya, itu tingkat keloyalannya kurang bagus. Maksudnya kurang bagus ya, tingkat keloyalannya nggak tinggi. Jadi ketika A tiba-tiba B ada yang lebih enak, biasanya lari. Di C nanti ada poin tertentu, lari lagi. Jadi murah, pindah lagi. Murah. Jadi memang ini agak kompleksnya di situ. Nah, gimana caranya untuk mempertahankan itu semua ya? Di setiap bisnis pasti ada celahnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang harus dicari. Jadi itu nanti harus diinovasi terus. Karena memang harus cari key-nya dulu nih. Mungkin key-ku tadi 3 tadi. Belum tentu bisa diimplementasi di tempat lain. Yang dari segi harga lebih rendah atau dari segi harga yang lebih tinggi, itu kemungkinan masih berbeda. Nah, ini mungkin key-nya ini yang harus coba dicari dulu. Bisa jalan di kamu ya, Cap. Jadi yang pertama ketekunan. Key-nya tadi sih kalau yang untuk ini saran yang tadi, kalau menurutku sih ya yang pertama ketekunan, terus inovasi sama inovasi. Oke. 2 itu sih. Oke, kalau itu Gap, thank you buat sharingnya. Ini udah cukup lama. Semoga sharing kali ini bisa lebih menginspirasi, lebih bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau buka kuliner. Siapa tahu juga mau jadi reseller Yummy Panda Frozen-nya, Yummy Express-nya. Nanti nomornya saya cantumin di bawah ini. Oke, itu Gap. Thank you, Gap. Semoga corona segera selesai dan kita bisa mengembangkan sayap lagi. Kalau enggak hilang beneran. Hilang bukan corona, hilang orangnya. Oke, gitu guys. See you next time. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading